Kemudian, qul rabbi adkhilni. Maka cara membacanya langsung dimasukkan ke dalam huruf ro. Qur rabbi adkhilni. Qur rabbi adkhilni. Tidak lagi mengikuti tulisan qul rabbi adkhilni, tetapi langsung qur rabbi adkhilni tanpa berdengung. Berdasarkan penelusuran melalui Google, kita mendapati satu hukum tajwid idgham mutaqaribain pada surah An-Nisa ayat 158 yang bertuliskan bal rafa'ahu, lam sukun bertemu dengan huruf ro. Mari kita lihat pada kenyataannya. Baiklah, sekedar informasi bahwasannya ketika kita mencari sesuatu melalui internet, maka kita wajib untuk mengeceknya pada sumber yang terkait, yang benar-benar terpercaya. Seperti sekarang kita melihatnya di dalam Al-Quran. Mari kita lihat pada ayat 158 terdapat hukum bacaan idgham mutaqaribain, yaitu lam sukun bertemu dengan huruf ro. Ternyata benar, di situ terdapat hukum idgham mutaqaribain. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Wa kana Allahu azizan hakima. Contoh idgham bila gunnah. Mata'an lakum. An bertemu dengan huruf lam, dibaca anlam. Kemudian hudan lil muttaqin, dan bertemu dengan huruf lam, dalli, hudan lil muttaqin. Kemudian malal lubada, lan bertemu dengan huruf lam, lalu, malal lubada. Kemudian rizqan lakum, qon bertemu dengan lam, qalla, rizqan lakum, membacanya tanpa dengung. Kemudian idgham bi gunnah, yaf'an wa may yaf'an, nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf ya, mayya. Kemudian may yaqulu, nun mati bertemu dengan huruf ya, mayya. Yaqulu. Kemudian wa may yudlillah, nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf ya, mayyu. Wa may yudlillah. Kemudian wa man nu'ammirhu, nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf nun, mannu. Wa man nu'ammirhu. Mari kita lihat tulisan yang tidak boleh diidghamkan meski dia berhubungan dengan idgham. Ini adalah pengecualian di dalam Al-Quran. Contohnya qinwanun, tidak boleh dibaca qiwanun, tapi tetap dibaca qinwanun. Kemudian bunyanun, tidak boleh dibaca buyanun, tapi tetap harus dibaca jelas seperti tulisannya bunyanun. Kemudian sinwanun, tidak boleh dibaca siwanun, harus tetap dibaca sinwanun, harus tetap jelas, tidak boleh diidghamkan. Kemudian ad-dunya, tidak boleh dibaca ad-duya, harus dibaca ad-dunya. Ini adalah pengecualian yang sudah ditetapkan di dalam kaidah hukum tajwid di dalam Al-Quran.
Berikut ini adalah contoh-contoh idgham mimi yang terdapat di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, idgham mimi adalah apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat fathah, kasroh maupun berharokat dhammah. Nah, sekarang kita lihat yang berwarna merah itu adalah idgham mimi. Jadi, mari kita coba membacanya. Mithlahum ma'ahum. Sekali lagi. Mithlahum ma'ahum. Kemudian ajrahum marwataini. Sekali lagi. Ajrahum marwataini. Kemudian fi qulubihim maradun. Sekali lagi. Fi qulubihim maradun. Nah, perhatikan, ketika mim mati bertemu dengan huruf mim ini, kita membacanya dengan cara didengungkan dan kita tutup bibir serapat-rapat mungkin. Contoh selanjutnya, wa in kuntum marda. Sekali lagi, wa in kuntum marda. Contoh idgham mimi selanjutnya kita dapati di dalam surah Quraisy, di dalam surah-surah pendek. Mari kita lihat pada ayat berapakah idgham mimi yang ada di dalam surah Quraisy. Hukum tajwid idgham mimi di dalam surah Quraisy kita dapati pada ayat keempat. Ada dua hukum bacaan idgham mimi pada ayat tersebut. Kita lihat at'amahum min, at'amahum min. Yang kedua, wa amanahum min, wa amanahum min. Mim mati bertemu dengan huruf mim. Coba kita membacanya. Alladzi at'amahum min ju'. Sekali lagi. Alladzi at'amahum min ju'. Jadi cara membacanya harus didengungkan. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Sekali lagi, wa amanahum min khauf. Contoh selanjutnya di dalam surah pendek kita dapati hukum tajwid idgham mimi pada surah Al-Humazah. Pada ayat berapakah dia berada? Mari kita lihat. Di dalam surah Al-Humazah kita dapati idgham mimi pada ayat ke-8. Tulisannya alaihim muqsadah, alaihim muqsadah. Mari kita membacanya. Innaha alaihim muqsadah. Sekali lagi. Innaha alaihim muqsadah. Untuk contoh selanjutnya, kita akan melihat hukum tajwid idgham mimi pada surah Al-Qadar. Pada ayat berapakah dia berada? Hukum tajwid idgham mimi yang ada di dalam surah Al-Qadar kita dapati pada ayat keempat yang bertuliskan Rabbihim min, Rabbihim min. Mari kita baca ayatnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Sekali lagi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni
rabbihim min kulli amr. Contoh idgham mutamathilain. Yang pertama, lam mati bertemu dengan huruf lam. Aqul laka tidak boleh didengungkan. Kemudian dal mati bertemu dengan dal berharokat fathah. Idzahaba tidak boleh didengungkan. Idzahaba tidak boleh, tapi idzahaba langsung. Kemudian dal mati bertemu dengan dal berharokat fathah. Jadi waqad dakhulu tidak boleh dibaca waqad dakhulu, nggak boleh ya. Kemudian ain sukun bertemu dengan ain berharokat fathah. Jadi bacanya lam tastati alaihi, nggak boleh didengungkan. Lam tastati alaihi, nggak boleh. Contoh yang selanjutnya adalah kaf mati atau kaf sukun bertemu dengan kaf. Tulisannya yudrikum, nggak boleh yudrikum, nggak boleh, tapi yudrikum langsung aja. Hukum tajwid idgham mutamathilain di dalam Al-Qur'an itu tidak banyak, hanya sedikit. Jadi hanya ada beberapa contoh yang bisa saya utarakan di dalam video ini. Maka mari kita lihat pada surah Al-Baqarah. Di ayat berapakah dia terdapat? Ternyata di dalam surah Al-Baqarah kita dapat idgham mutamathilain, yaitu pada ayat ke-16, yaitu yang bertuliskan robihat tijaratuhum. Ta sukun bertemu dengan ta berkasroh, maka dia hukum bacaannya adalah idgham mutamathilain. Mari kita membaca ayatnya dari awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ternyata di dalam surah Al-Fajr juga terdapat hukum tajwid idgham mutamathilain. Mari kita lihat terdapat di ayat keberapakah idgham mutamathilain di dalam surah Al-Fajr. Ternyata di dalam surah Al-Fajr terdapat pada ayat ke-17, yaitu lam sukun bertemu dengan lam fathah. Mari kita baca sama-sama. Kalla bal la tukrimunan yatim. Dan rupanya pada surah Al-Baqarah bukan hanya pada ayat ke-16, tapi juga pada ayat yang lain terdapat idgham mutamathilain. Mari kita lihat pada ayat berapakah dia berada. Di dalam ayat ke-60 pada surah Al-Baqarah ternyata kita dapati hukum tajwid idgham mutamathilain, yaitu ba sukun bertemu dengan ba berkasroh. Mari kita baca idrib bi'asaka. Kita baca ayatnya dari awal. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata aina qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Idgham mutajanisain. Mari kita lihat bersama-sama contoh-contoh idgham mutajanisain yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah po sukun bertemu dengan huruf ta berharokat dhammah. Tulisannya ahadtu. Cara membacanya dia tidak boleh dikolkolahkan, tapi langsung dimasukkan ke huruf ta. Jadi ahadtu, tidak ahadtu, tidak seperti itu, tapi ahadtu. Kemudian contoh selanjutnya adalah
to sukun bertemu dengan ta berharokat fathah. Cara membacanya juga sama, tidak boleh dikolkolahkan. Biasanya basat tetah, tapi karena ini adalah hukum tajwid idgham mutajanisain yang sudah berlaku, maka cara membacanya harus dimasukkan ke huruf ta. Jadi to-nya dihilangkan langsung ke ta. Basatta, basatta. Untuk contoh idgham mutajanisain selanjutnya adalah dal sukun bertemu dengan huruf ta berharokat dhammah. Biasanya apabila kita temukan dal sukun di tengah sebuah kalimat, maka dia adalah qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Jadi membacanya adalah abadtum, abadtum. Tapi karena ini adalah idgham mutajanisain yang sudah berlaku, maka cara membacanya dalnya dihilangkan langsung dimasukkan ke dalam huruf ta. Jadi abadtum, abadtum. Dan untuk contoh selanjutnya adalah dal sukun bertemu dengan huruf ta dalam kata kita, kita. Jadi membacanya tidak ideta, ideta, tapi langsung kita, kita. Contoh kata selanjutnya adalah dal sukun bertemu dengan huruf ta berharokat dhammah lagi. Tulisannya adalah aqadtum, aqadtum. Tidak boleh aqadtum, aqadtum, tetapi langsung aqadtum, aqadtum. Kemudian selanjutnya adalah ta sukun bertemu dengan to berharokat fathah. Tulisannya waqalat ta'ifatun, waqalat ta'ifatun. Kita langsung aja waqalat ta'ifatun. Ta sukunnya dihilangkan langsung diidghamkan ke huruf to yang berharokat fathah. Setelah melalui penelusuran lewat Google, ternyata contoh idgham mutajanisain terdapat di dalam surah Ali Imran ayat ke-69 yang bertuliskan waddat ta'ifatun, waddat ta'ifatun. Mari kita cek kebenarannya. Untuk diketahui bahwasannya di dalam mencari ilmu, kita wajib mengecek kebenaran dari sumber yang terpercaya seperti Al-Quran. Ternyata informasi yang diberikan oleh mesin pencarian Google adalah benar. Waddat ta'ifatun terdapat di dalam ayat ke-69 surah Ali Imran. Huruf ta sukun bertemu dengan huruf to berharokat fathah. Waddat ta'ifah. Maka mari kita membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudhillunakum wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 122 juga terdapat hukum tajwid idgham mutajanisain, yaitu idhammat ta'ifah, idhammat ta'ifah. Sekalipun mesin pencarian Google selalu benar, tetapi ada kalanya dia tetap salah. Maka kita tetap harus mengecek kebenarannya melalui sumber yang terpercaya dari Al-Quran. Kita lihat pada ayat ke-122 ternyata mesin Google benar. Idhammat ta'ifah. Ta sukun bertemu dengan to berharokat fathah, kembali sama seperti yang di sebelumnya. Mari kita baca bagaimanakah cara membacanya. Idhammat ta'ifatani minkum antafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qaf sukun bertemu dengan kaf yang berharokat dhammah, kemudian lam sukun bertemu dengan ra yang berharokat fathah. Alam nakhluqkum, maka tidak lagi alam nakhluqakum, tetapi langsung dimasukkan ke huruf kaf tanpa ada qalqalah. Alam nakhluqkum. Kemudian qul rabbi adkhilni, maka cara membacanya langsung dimasukkan ke dalam huruf ra.
Qur rabbi adkhilni. Qur rabbi adkhilni. Tidak lagi mengikuti tulisan qul rabbi adkhilni, tetapi langsung qur rabbi adkhilni tanpa berdengung. Berdasarkan penelusuran melalui Google, kita mendapati satu hukum tajwid idgham mutaqaribain pada surah An-Nisa ayat 158 yang bertuliskan bal rafa'ahu, lam sukun bertemu dengan huruf ro. Mari kita lihat pada kenyataannya. Baiklah, sekedar informasi bahwasannya ketika kita mencari sesuatu melalui internet, maka kita wajib untuk mengeceknya pada sumber yang terkait, yang benar-benar terpercaya. Seperti sekarang kita melihatnya di dalam Al-Quran. Mari kita lihat pada ayat 158 terdapat hukum bacaan idgham mutaqaribain, yaitu lam sukun bertemu dengan huruf ro. Ternyata benar, di situ terdapat hukum idgham mutaqaribain. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Wa kana Allahu azizan hakima. Melalui pencarian Google, ternyata di dalam surah Al-An'am ayat ke-147 juga terdapat hukum idgham mutaqaribain, yaitu lam sukun bertemu dengan huruf ro yang bertuliskan faqul rabbukum. Faqul rabbukum. Mari kita lihat kebenarannya. Di dalam surah Al-An'am ayat 147 kita mendapati lam sukun bertemu dengan huruf ro, yaitu faqul rabbukum. Faqul rabbukum. Maka kita membacanya adalah faqur rabbukum. Faqur rabbukum. Mari kita baca ayatnya dari awal. Fa in kadzabuka faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah wa la yurad ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Menurut detikhikmah.com, ternyata idgham mutaqaribain juga terdapat dalam surah Asy-Syams. Mari kita lihat. Di dalam surah Asy-Syams kita mendapati hukum bacaan idgham mutaqaribain pada ayat ke-11, yaitu ta sukun bertemu dengan huruf ta. Tulisannya kadzabat samudu. Ta-nya kita hilangkan dan kita masukkan ke huruf tha. Jadi membacanya langsung kadzabat samudu. Kadzabat samudu. Mari kita baca dari awal. Kadzabat samudu bitawaha. Sekali lagi. Kadzabat samudu bitawaha. Selanjutnya, menurut tirto.id juga terdapat hukum tajwid idgham mutaqaribain pada surah Al-Mursalat ayat ke-80, yaitu qaf sukun bertemu dengan huruf kaf. Tulisannya nakhluqkum. Nakhluqkum. Bacaannya nakhluqkum. Nakhluqkum. Mari kita lihat kebenarannya. Ternyata di dalam surah Al-Mursalat ayat ke-20 benar adanya hukum bacaan idgham mutaqaribain, yaitu qaf sukun bertemu dengan huruf kaf yang bertuliskan nakhluqkum. Tidak lagi berlaku hukum bacaan qalqalah pada qaf sukun, tidak lagi nakhluqakum. Tidak seperti itu, tetapi langsung masuk ke kaf nakhluqkum. Mari kita baca dari awal. Alam nakhluq min ma'in mahin. Sekali lagi. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video ini tentang hukum tajwid idgham mutaqaribain. Semoga bermanfaat untuk kita semua di dunia dan akhirat, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terdapat di dalam video ini. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon saran dan kritiknya dan perbaikan untuk kita sama-sama.
Dan apabila terdapat kebenaran, maka kebenaran yang mutlak itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.